Salam kenal dari Daeng Syawal Mubarak. Ya. Daeng Syawal Mubarak. Nah, klik nanti di media sosial, di YouTube ada, di TikTok ada. Nah, kami juga salah satu pengisi di Islam Itu Indah, Part of Islam Itu Indah di Trans TV. Nah, dan juga kami salah satu muazzin Masjid Istiqlal dan imam di Masjid Marinir. Ya, Ustaz ambil semua nampaknya. Imam iya, muazzin iya. Ya. Jadi kita imam di Masjid Marinir Cilandak KKO Jakarta Selatan dan muazzin di Masjid Istiqlal. Tahu Istiqlal, Bu? Pernah ke Istiqlal? Bapak? Pernah. Nah, ada juga yang belum? Ibu-ibu ada yang belum ke Istiqlal? Belum? Udah? Nampaknya meragukan dari jawabannya nih. Insya Allah. Tenang, kalau ke Istiqlal jauh, Bu. Sana. Ya. Gak usah ke Istiqlal, orang Istiqlalnya yang datang kemari. Ya. Nah, Istiqlal masjid terbesar di Asia Tenggara. Luasnya kurang lebih hampir 10 hektar. Ya. Termasuk dalam salah satu masjid terbesar di dunia setelah Masjid Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ayahanda ibunda tercinta, ya, waktu kita sampai syuruk berarti ya? Sampai syuruk. Oke, syuruknya cepat nampaknya aku tengok tadi. Iya, 552 tambah 15. Jadi ketika dia bunyi tet, jangan langsung sholat. Nah, kasih dia 10-15 menit. Ya. Ayahanda ibunda tercinta, tiap hari kita berikrar mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tiap hari, tiap malam ini berikrar mati, sadar atau tidak sadar, kita berjanji dan berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya mati ya Allah. Dan itu kita sudah amalkan. Ini alhamdulillah pagi ini udah banyak amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah laksanakan. Yang mana tadi begitu kita bangun atau waktu tadi malam, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Allah bismika Allahumma amutu wa ahya, bisa juga dalam riwayat lain. Ya, ya Allah, dengan namamu saya mati atau hidup, ya, baru saya mati. Berarti itu ikrar apa tidak tuh? Jadi sadar atau tidak sadar kita berikrar mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau bangunkan lagi ya Allah. Nah, saya bisa datang ke Masjid Masjid apa? At-Thayyib. Mana? Dari segi nama ada i-nya dia, At-Thayyib. Nah, tapi kalau dalam tulisan ininya At-Thayyib, y-nya double 2. Nah, ini di sini i-nya yang 2. Nah, mungkin lahja tulisan Melayu. Ya. Satu ya. Aku tengok di situ 2 tuh. Atau iyibah. Ya. Ayahanda ibunda tercinta, kita sudah berikrar mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa lagi yang tadi kita sudah lakukan? Masuk masjid tadi. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuhnya saja begitu, pahalanya Masya Allah luar biasa.
apalagi salat subuhnya. Alhamdulillah. Selanjutnya apa lagi? Menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Oh, ini banyak sekali amalan sudah pagi ini kita laksanakan. Tadi juga pas Daeng didorong maju ke depan untuk jadi imam. Nah, begitu saya sudah soft diluruskan dan dirapatkan, aku tanya balik dulu Pak Imam. Ustaz, di sini zikir jahar atau tidak? Di sini kunut atau tidak? Sengaja saya tanya, kebiasaan di sini seperti apa? Takutnya habis sholat, Ustaz bid'ah nih. Ada begitu di sini? Ada? Mana orangnya? Ayahanda ibunda tercinta, janganlah berkelahi gara-gara ini ya. Nah, makanya saya tanya, biar jangan sampai Daeng Syawal pulang-pulang dibidah-bidahin dari Masjid At-Thayyib, padahal udah Thayyib tuh. Ya. Ayahanda ibunda tercinta, waktu kita sangat terbatas. Ya, ada ulama namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Siapa namanya? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama kontemporer yang disebut atau diberikan gelar ya bahwasanya punggawanya dai. Jadi punggawanya dai di dunia ini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, dari Mesir. Nah, beliau itu membagi rezeki dalam 4 hal. Dalam 4 tingkatan. Tingkatan pertama itu yang paling terendah adalah harta. Ternyata apa yang kita cari dari pagi, pergi pagi, pulang pagi untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, bekerja, ternyata itu termasuk level yang terendah menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada lagunya Bang Rijal Armada tuh. Pernah pergi pagi pulang pagi hanya untuk mencari rezeki. Pergi pagi pulang pagi yang kita cari itu harta, ternyata itu tingkatan terendah menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bagaimana caranya untuk kita bisa meningkatkan ke atas level? Ya, jadi dia enggak termasuk level terendah, yaitu kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, harta bisa dibawa mati atau tidak? Kok ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak nih. Beda mazhab nampaknya nih. Bisa dibawa mati atau tidak? Bisa. Bisa. Itu tadi tuh anak-anak tadi, aku tengok laju dia. Laju. Tahu-tahu sudah sampai sana. Mana tadi? Aman sudah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, di dompet di saku ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000. Cabut yang mana? 20? Ilaha illallah. Ini pagi ini adalah pagi yang begitu mulia karena Allah memberikan tugas kepada malaikatnya khusus untuk mencatat. Ada 2. Pertama, malaikat pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang kedua, berdoa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Mumsikan talafan. Kalau malaikat yang berdoa pasti dijawab atau tidak? Pasti. Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Pak Haji Syarif tambah-tambah lagi rezekinya. Kenapa? Dia tidak menahan rezekinya untuk bersedekah. Malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Sempitkan rezekinya, bikin dia melarat ya Allah. Bikin rumahnya kebakaran. Berapa banyak rumah kebakaran? Karena apa? Itu bisa jadi, ya, tidak ada jamaah saya di Papua.
itu dia nggak mengeluarkan zakat dan jarang berinfak. Habis usahanya kebakaran, apa dia bilang? Oh, mungkin Allah mengambil haknya Allah, dicucinya, dia akan keluar sendiri, Bu. Maka hati-hati. Maka yang tadi lewat itu, itulah yang akan dibawa. Ibu punya uang 100 juta. Amin. Amin ya nih. Di sini amin kudu dipaksa, Ustaz ya. Kita punya uang 100 juta. Amin. Kita sedekah 1 juta. Sisa berapa? 99 juta. Kita mati pagi ini, yang kita bawa 1 juta apa 99 juta? Jadi ibu bapak mau bawa yang 1 juta apa 99 juta nih? Mulai meragukan ya. Ya. Ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'abaita wa ma tasaddaqta fa'ambaita. Apa yang kau makan itu hanya akan menjadi kotoran. Apa yang kau pakai itu hanya akan rapuh. Bapak ibu makan apa tadi malam? Kemarin sore, dia keluar itu jadi satu warna. Warnanya apa? Jangan dibayangin. Tadi subuh begitu bangun tidur minum air hangat sebelum berwudu apa sebelum ke masjid, pasti yang mau setoran silakan setoran. Itulah tuh. Kalaulah kotorannya kambing, bapak taruh, ibu taruh dan disemprotkan atau disiramkan ke tanaman cabai, tumbuh-tumbuhan, dia subur apa enggak? Subur, luar biasa. Coba kalau kotorannya ayahanda, ibunda, pulang dari sini, taruh, siramkan ke tanaman cabai, tumbuh-tumbuhan di rumah, apa yang terjadi? Saking hinanya kita, la ilaha illallah. Ternyata lebih manfaat kotoran kambing daripada kotoran kita. Wa ma radita fa ablaita. Apa yang kita pakai akan lapuk, akan rusak. Ya, sudah berapa banyak baju yang bapak ibu pakai? Usia 40 tahun, adakah 10 baju yang sudah lapuk? 15? Selemari Ustaz, lemari. Akan lapuk semuanya. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kau sedekahkan yang tadi lewat, itulah yang kekal. Itulah yang akan menolong kita di akhirat. Maka sekali lagi saya tanya balik. 100.000 di dompet kita, 50.000 di dompet kita, 20.000 di dompet kita, cabut yang mana? Alhamdulillah. Mari kita buktikan coba. Kalau ada. Makanya di dalam surah Al-Imran itu, ya, dikatakan itu uiddat lil muttaqin. Ciri orang bertakwa itu apa, Ustaz? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayz. Al-ayah. Ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fisarra wad-dharra. Dia baik itu dia lapang ataupun sempit. Orang lapang bersedekah wajar. Lah orang dia punya. Tapi kalau lagi sempit, datang teman minta mau pinjam, mau minta, gimana kira-kira? Apalagi aduh ibu-ibu. Bu. Oh ibu. Ini masih hidup gak nih? Masih?
Alhamdulillah. Kita Bu nih Daeng Syawal datang dan tim dari Jakarta ke Pekanbaru, saya tanya sama panitia, tiket itu 1.300.000 lebih satu orang. Pulang pergi berarti 2.600.000 satu orang. Saya bareng sama asisten kali 2, 2,6 kali 2 berapa? 5.200.000. Dari Jakarta ke Pekanbaru 5.200.000. Dari Jakarta ke Masjid At-Thayyib 5.200.000. Dari At-Thayyib ke surga 20.000. Dari Pekanbaru ke akhirat 20.000. Itu pun udah lecek. Itu pun udah bau ikan asin. Matanya kemana, bibirnya kemana. Oh, Masya Allah. Ya Pak Ian. Hati-hati. Ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'abalaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Ya. Maka insyaallah yang bersedekah tadi itu insyaallah itulah yang menolong kita nanti. Ya. Naik tingkatan yang kedua kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi setelah harta adalah kesehatan. Berapa banyak orang yang mengejar harta mengorbankan kesehatannya. Ya, kita bisa bekerja karena sehat. Dapat harta enggak? Dapat. Tapi begitu dapat harta, begitu kita sakit, berapa banyak orang yang menghabiskan hartanya untuk kesehatannya. Jadi 1-2 ini aja bakal kejar ini, saling kejar. Mengorbankan kesehatan untuk mengejar harta. Begitu dapat harta, dia sakit, operasi ke Singapura. Habis pula lah hartanya. Ada juga orang yang ditanya, kita sering dengar istilah sehat walafiat. Apa artinya? Nah, sehat walafiat. Jadi ternyata kalau secara tafsir, kalau kita mau secara bahasa, sehat walafiat itu sehat, sihat, walafiat sehat juga. Sehat walafiat dikatakan sehat walafiat kalau kita kesehatannya ini dipakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dipakai, kalau masih adzan berbunyi dan kita masih asik dengan kartu, Allah Jabal 6 Pala 6 Allah Double 7. Nah, iya. Itu berarti orang yang mendengarkan adzan datang dia ke masjid namanya sehat walafiat. Orang yang masih asyik dengan kartunya padahal adzan sudah berkumandang berarti dia hanya sehat saja, bukan sehat walafiat. Hati-hati ya. Muazzin udah keluar urat-urat lehernya untuk azan, udah besar suaranya. Ini yang domino yang main kartu asik juga, sampai keluar juga urat-uratnya. Makin keras muazzin, petah dia makin besar. Ada begitu di sini? Ada? Nggak ada ya? Di sini tidak ada ya? Dado di sini dado. Kampung sebelah ya. Nah, ada di sini, kampung sebelah. Hati-hati. Kalau sudah dengar azan, jangan lupa mampir dulu.
Domino tak haram domino. Tapi ketika adzan sudah berkumandang, itu dia naik level tuh, jadi haram tuh. Karena apa? Kau sudah mendoakan Allah. Adzan berkumandang, kau masih asik. Makanya itu adzan istilahnya adzan. Adzan itu apa? Adzan itu asal katanya bukan panggilan. Kalau panggilan nida. Adzan itu kuping, uzunun. Jadi orang yang mendengarkan adzan dan memenuhi panggilan itu, datang dia ke masjid, berarti berlaku baginya adzan. Itu baru. Kalau adzan berkumandang dia lewat-lewat aja, itu salah tuh, enggak adzan itu. Ya, enggak berlaku nida bagi dia karena dia tak terpanggil. Udah berapi-api muazin. Udah pakai langgam azan kurdinya daeng. Hayya 'alas shalah. Sudah berapi-api panjang sudah azannya daeng. Masih juga panjang juga kan? Kamu masih setengah satu Ustaz. Ada begitu di sini. Hati-hati. Pakai kesehatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita singkat aja. Lanjut yang ketiga. Ya. Yang ketiga naik level. Ya. Kalau kita rizki menurut yang ketiga kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah anak yang soleh. Setelah kita mendapatkan harta, setelah mendapatkan kesehatan, yang ketiga rizki menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah anak yang soleh. Sering kita baca Pak Imam ya ketika selesai sholat dibacanya Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustaz, apa faedahnya, apa enaknya kalau kita menjadi anak yang soleh atau memiliki anak yang soleh? Nanti yang mendoakan kita adalah masuk kategori 3 itu. Amal jariah, sedekah bermanfaat, sedekah sama anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Bukan doa anaknya pas soleh, bukan. Ya, bukan anak yang salah, tapi anak yang soleh. Maka itu rizki yang besar. Dia naik level kedua. Masya Allah, luar biasa kalau kita punya anak yang soleh. Kalau kita menjadi orang yang soleh, kita mendapatkan doa dari seluruh umat Islam yang melakukan sholat di seluruh muka bumi ini. Enak nggak tuh? Kita mendapatkan doa seluruh umat Islam yang melaksanakan sholat di muka bumi ini. Baik itu di Pekanbaru, di Makassar, di Jakarta, ataupun di Amerika. Di Eropa sana, tetap masuk kita dalam doanya. Yang mana Ustaz? Ketika at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kita dapat doa ini. Orang yang sholat pasti tahiyat.
Nggak tahu kalau di sini. Di sini kalau sholat tahiyat juga Ustaz ya? Hah? Tahiyat. Alhamdulillah. Dapat juga kita doanya orang masih at-tayyib. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Alhamdulillah. Tadi subuh kita dapat tuh. Belum dari masjid-masjid yang lain. Masuk kita kategori orang-orang yang soleh. Maka kita insya Allah selamat. Mantap gak tuh? Mantap. Anak dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah. Anak ada beberapa istilah. Yang pertama aduun. Tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Aduun. Ya, musuh. Musuh. Ya, berapa banyak orang tua yang rusak namanya gara-gara perbuatan anaknya. Anaknya profesor, anaknya doktor, tapi anaknya narkoboy. Nah, berapa banyak? Iya, rusak namanya. Bapaknya dewan, bapaknya bupati, bapaknya ini. Nah, kemarin bapaknya yang pajak itu, dia sampai alhamdulillah. Luar biasa, dirjen. Bapaknya dirjen. Oh, anaknya belangsa. Iya, Pak ya. Nah, aduun. Rusak, musuh dia. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Kalau musuh di dunia masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau musuh di akhirat, kita sudah mau masuk ke dalam surga. Begitu giliran anak kita yang ditanya, mana buka? Tak tahu dia. Mana buka? Tak tahu dia. Dihantam sama malaikat. Tapi begitu masukkan ke dalam neraka, protes dia. Ya Allah, ya malaikat, memang saya tak sholat, memang saya tak puasa, tak zakat, tak sedekah. Memang karena orang tua saya tak mendidik saya menjadi anak yang soleh. Dia asik saja sendiri. Dia pergi sholat, pagilah dia sendiri. Tak pernah mengajari saya, tak pernah mengajak saya. Maka hari ini saya tuntut dia, ya Allah. Saya mau masuk ke dalam neraka asalkan bersama dia. Hati-hati ya kalau ada asal lagu yang berjudul asalkan bersama dia. Hati-hati. Bapak yang sudah mau masuk ke dalam surga dipanggilnya. Yang mana bapakmu? Yang no. Tuh, yang dari tadi itu di jalan sudah tuh. Bentar lagi nyampe. Dipanggil. Hoi, come here. Sini dulu. Ini anakmu. Kenapa dia tak sholat? Kau tak ajarin. Makanya dalam Al-Quran surah At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jagalah dirimu, bukan hanya dirimu saja. Apa tuh? Alarm sudah. Cepat kali. Berarti 15 menit lagi. Ya. Oke. Udah sampai mana tadi? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau mangap ditutup ya. Dihisap nih kayak Ustaz tadi. Tutup. Kalau dalam hadisnya dikatakan itu kalau kita mangap nggak ditutup, setan masuk. Ya. Oke, lanjut. Qu anfusakum
Wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu, bukan hanya kau saja asik-asik. Kau sholat asik-asik berzikir, tak ada. Nah, bareng-bareng. Jadi karena waktu kita sempit, masuklah lanjutlah keempat ya. Rezeki yang keempat, tingkatan keempat tertinggi setelah anak yang soleh ya ataupun anak yang soleha adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini kita masuk dalam surga karena sholat subuh kita atau ridhonya Allah? Pasti ridhonya Allah. Gimana enggak? Kita tahu nih, umur kita sekarang ya paling 60 tahun. Diskon 15 tahun karena balik. Kuranglah 45. Bekerja dalam sehari berapa jam? 8 jam. Diskon lagi. Sunat lagi. Belum sama tidurnya tuh. Tidur berapa jam? 10 jam. Sisa berapa tuh? Itu mau masuk surga. Misalkan 45 tahun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap balasan surga, khalidina fiha abada. Masuk dalam surga selama-lamanya. Imbang enggak tuh 45 tahun beribadah sama Allah dan nih selama-lamanya, tak imbang. Ya, maka khalidina fiha abada, apa yang kita kejar? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktu kita sempit ya, insyaallah next lagi berarti.